kita juga ingin memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa Allah itu menciptakan manusia hanya dengan 2 jenis kelamin saja. Hanya dengan ini disebutnya sunset ya. Kita ada di luar dan kita masih ngobrol seputar dunia parenting. Karena bicara tentang parenting ini adalah bicara tentang kebutuhan dan juga keperluan dari para ayah dan bunda dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parent Trick kembali hadir untuk Anda seputar tips dan trik seputar pengasuhan dan juga dengan pendekatan kekinian dan sunnah kenabian. Lagi-lagi tentang sex education. Bahkan ini menjadi yang kedua di konten dari Parent Trick ini. Ada satu buku di bukunya Little Abid yang judulnya Aku Berbeda Dengan Syafa, yang menggambarkan bahwa orang tuanya menekankan kepada Abid, Abid, kamu tuh berbeda dengan Syafa gitu. Nah, mengapa sih penulisnya membuat buku ini atau buku sex education ini sampai 2 di 27 bukunya Little Abid? Kita langsung berbincang dengan Bunda Ari. Bun. Ya, Kang Nugi. Asik ya Bun ya? Asik banget, Di luar. asik banget. Bun, kalau kadang-kadang kita ngajakin anak kita keluar kayak gini gitu ya, terus melihat orang lain bukan hanya di rumah, kan kita juga akhirnya mengajarkan kepada mereka tentang perbedaan gitu Bun. Betul. Terus sejauh mana sih urgensi mengenalkan perbedaan, apalagi genre ya, jenis kelamin kepada anak itu? Kang Nugi sering nggak ada Zahid misalnya kebingungan membedakan itu laki-laki atau perempuan sih? Kadang. Iya kan, kadang ya. Beberapa kali saya mengalami seperti itu, sampai nggak usah anak saya tuh sampai pernah bertanya sama seseorang gitu ya. Saking penasarannya, terus kita main tebak-tebakan gitu. Itu laki atau perempuan? Kata aku perempuan, kata dia enggak itu laki gitu. Sampai saking penasarannya, karena saya yakin itu perempuan gitu. Saya sampai nanya gitu, Mbak, ini Mbak atau Mas? Mbak kan? Gitu. Iya Mbak gitu. Oh ya kan benar, ternyata perempuan. Terus akhirnya kita ketawa-ketawa sampai akhirnya saya bilang, oh kalau pakai jilbab sih sangat mudah dikenali. Betul. Gitu ya. Jadi memang buku ini sengaja Kang Nugi, selain kalau kita membahas masalah seks edukasi ya, selain memang yang kemarin kita sudah bahas tentang dari mana aku berasal. Ini Aku Berbeda Dengan Syafa. Sebetulnya ini konsep juga tentang seks edukasi yang paling mendasar, membedakan bahwa I am a girl, you are a boy, gitu ya. Itu kan yang paling mesti diketahui oleh anak-anak, dan ini hikmahnya sebetulnya nggak sesederhana itu gitu. Kita juga ingin memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa Allah itu menciptakan manusia hanya dengan 2 jenis kelamin saja. Hanya dengan 2 jenis kelamin. Kayaknya betul. Itu dikasih penekanan highlight ya kepada. Iya, betul. Soalnya kalau enggak kelamin, nanti hari ini sekarang pada bingung anak-anak kita iya kan ya, gitu. Jadi hanya ada laki-laki dan perempuan, nggak ada yang tengah-tengahnya gitu. Jadi sebetulnya buku ini mencoba untuk ya dengan cara yang sederhana, dengan cara yang ramah anak gitu, mengenalkan konsep mereka untuk kembali kepada fitrahnya. Ya, tidak keluar dari fitrah mereka gitu, bahwa laki-laki dan perempuan itu memang berbeda, mau seperti apapun, tapi tentu saja ya di hadapan Allah kita sama. Ya, kita di hadapan Allah kita sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Kewajiban kita kepada Allah menyembahnya gitu. Mau laki-laki mau perempuan sama saja, tetapi di dalam fitrahnya laki-laki dan perempuan tentu saja berbeda. Dan ini amat sangat penting untuk dikenalkan kepada anak-anak biar kelak ketika mereka dewasa mereka nggak salah arah. Mengembalikan anak kepada fitrahnya. Bagaimana caranya, Bun? Ya, dengan mengenalkan kita tuh berbeda dengan yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan perbedaan mengenalkan perbedaan kepada
bukan mengenalkan perbedaan ya, apa sih? Memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelaminnya, gitu. Memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelaminnya. Laki-laki ya diperlakukan seperti laki-laki, pakaiannya laki-laki, gitu. Perempuan juga diperlakukan secara perempuan, dan kenalkan juga sekaligus dengan batasan aurat mereka. Bahwa laki-laki tuh auratnya dari mulai lutut sampai dengan pusar. Sementara kalau perempuan kan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan gitu. Kalau anak kecil gimana ya? Anak kecil masih belajar. Kita perlu hanya mengenalkan saja, tapi enggak anak-anak kita keluar nggak pakai jilbab, jangan juga kita marahin misalnya anak perempuan ya, karena kita masih baru tahap memperkenalkan gitu. Jadi perlakukan mereka gitu ya. Dan saya tuh sering gemes Kang Nugi, banyak ibu-ibu yang biasanya makein pita atau makein kerudung ke anak yang laki-laki gitu. Mungkin mereka ada keinginan untuk memiliki anak yang berbeda kelaminnya gitu. Terus akhirnya dipaksakan kepada atau biasanya lucu-lucuan. Iya kan? Juga, ya? Nah, padahal nggak boleh lucu-lucuan. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Dan Rasulullah SAW jelas sekali ya. Jelas sekali menyuruh meminta jangan menyerupai kan. Laki-laki nggak boleh menyerupai perempuan, perempuan nggak boleh menyerupai laki-laki. Ingat yang kemarin sudah saya sampaikan ya, nggak ada yang sederhana buat anak-anak ya. Buat kita main-main, buat anak-anak ya nggak main-main gitu. Jadi janganlah, nggak perlu makein kerudung, makein jepit rambut lucu-lucu. Anak laki dipakein lipstik misalnya, nggak perlu gitu ya. Itu bahaya. Itu berbahaya. Memperlakukan sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mengenalkan norma dasar dan membangun kebiasaan positif mereka. Norma-norma dasar misalnya begini, di dalam Islam itu kan ada aturan ya untuk tidak memasuki kamar orang tuanya di jam-jam tertentu. Itu dikenalkan loh kepada anak-anak. Ba'da Isya, ya kan? Terus siang hari, ba'da zuhur, terus ba'da subuh, itu kan waktu-waktu aurat ya, waktu-waktu aurat seorang orang tua gitu. Jadi kita tanamkan kepada mereka, kita bilang sama mereka kalau mau masuk ke kamar Umi, Abi, ketuk pintu gitu ya, ketuk pintu. Walaupun bukan di jam-jam itu juga ketuk pintu. Masuk ke kamar saudaranya, ketuk pintu juga. Terus bangun kebiasaan positif, misalnya keluar masuk kamar mandi itu nggak boleh terbuka auratnya. Gitu. Biasakan minimal pakai handuk misalnya gitu ya. Dan Islam coba indah sekali memisahkan tempat tidur. Iya kan? Memisahkan tempat tidur, walaupun kakak beradik, kalau dia laki-laki dan perempuan apalagi gitu. Pisahkan kamar kalau laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sesama laki-laki dengan laki-laki pun gitu, sebaiknya tidak satu selimut. Gitu. Jadi ini Masya Allah, konsep yang luar biasa gitu. Dua tuh. Satu lagi bisa kita lakukan untuk anak-anak adalah menanamkan pentingnya menjaga organ tubuh. Itu harus. Mana yang boleh dipegang, disentuh oleh orang lain. Makanya ada lagunya ya? Iya, ada lagunya. Ada lagunya dipegang, tuh. Apa gimana ya? Dipegang boleh. Iya deh, itulah pokoknya lagu itu. Gitu iya. Jadi kita ajarkan kepada mereka, sampaikan bahwa aurat mereka itu nggak boleh ada yang pegang, nggak boleh ada yang melihat kecuali ayah, bunda atau dokter saat mereka sakit. Hati-hati loh dengan om, sekarang tante. Apalagi sekarang apalagi karena dengan apa coba? Ya? Ternyata dari hasil survei, pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak adalah terdekat. Lingkaran terdekat. Ya Allah. Gitu. Jadi hati-hati, jangan mentang-mentang oh itu omnya, oh itu kakeknya, oh itu tetangganya udah seperti saudara. No, gitu. Untuk urusan bab aurat enggak. Ajarkan kepada anak-anak kita enggak boleh disentuh bagian-bagian vital mereka. Masya Allah, gitu. Masya Allah. Ya. Sedemikian sangat ya. Dan Rasulullah SAW sangat yaitu nggak boleh menyerupai, bahkan kan gitu, melaknat. Allah melaknat orang yang menyerupai, laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Sesungguhnya masa depan itu ditentukan dari sekarang, makanya yuk kenalkan perbedaan, walaupun sekali lagi ya ini hal yang sederhana, tetapi bagi anak tidaklah sederhana, karena bagi anak ini adalah sesuatu yang meaningful yang akan mereka ingat terus sepanjang hidup mereka. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, aduh jangan deh, lebih baik kita menjadi orang tua yang bahagia di kemudian hari bersama dengan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Parent ya Trick Allah akan terus hadir untuk Anda, menemani ayah bunda dalam mendampingi
anak-anak tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.